lubang kecil-kecil gitu di beberapa sisinya, Wak. Dah, dimasukkanlah si Colin dalam situ. Dan waktu dimasukin, Wak, kepala Colin itu masih dalam posisi terpasang kotak kayu. Jadi posisinya macam ada peti di dalam peti gitu loh. Udah dikasih kotak kayu nih, masukkan lagi ke dalam kotak kayu untuk badannya. Jadi gitu kan si Colin ditutup lah sama si Cameron, ditinggalkannya Colin di situ dalam keadaan seperti itu sampai pagi, Wak. Ya Allah, gak ngebayangin aku sengap apa kondisi peti waktu itu kan. Nah, penyekapan ekstrim yang dilakukan sama si Cameron ini, Wak, dengan ngurung Colin di peti ini terjadi karena si Cameron ini takut si Colin ini bakal kabur. Untungnya, waktu Cameron datang lagi di pagi harinya, Colin masih bernapas, Wak. Tapi bukannya membebaskan si Colin, Cameron ini justru mengeluarkan Colin untuk disiksa lagi, dicambuk lagi, sama dia dipukul lagi dalam kondisi tadi tulah tangan terikat. Nanti setelah disiksa, Wak, dimasukkan lagi tuh ke dalam peti sama seperti sebelumnya. Dia dikurung di sana selama 22 jam sampai 23 jam sehari. Dan itu, Wak, dilakukan secara berulang setiap harinya. Si Colin ini cuman keluar dari peti waktu mau disiksa aja atau waktu mau dikasih makan sama minum. Itu pun matanya masih ditutup kain. Tapi, Wak, meskipun udah ngurung si Colin ini dalam peti, Cameron ini masih aja was-was gitu loh. Dia macam masih ngerasa nggak aman gitu. Hingga di tanggal 25 Januari 1978 atau 8 bulan setelah penculikan, Wak, ya. By the way, selama 8 bulan penuh nih Colin nih hidup dalam kegelapan total, Wak, ya. Matanya ditutup terus. 8 bulan itu matanya ditutup terus, oke? Nah, di tanggal 25 Januari itu, untuk pertama kalinya Cameron sama si Janice ngeluarin si Colin dari peti dan membuka kain penutup matanya. Baru kali itulah dibuka matanya. Di situ, Wak, kan didudukin ini si Colin, ya kan. Di situ Cameron memperkenalkan dirinya sebagai Michael Powers, bukan Cameron, Wak. Karena kan selama di perjalanan juga mereka nggak kenalan kan. Nah, dia ngaku sebagai Michael Powers dan dia ngaku sebagai salah satu anggota sebuah organisasi besar di California yang bernama The Company, ya. Dan dia ini juga bilang kalau The Company ini berisi orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh macam polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Aktivitas organisasi ini adalah menculik dan memperbudak para perempuan untuk bersenang-senang. Kami punya sistem pengawasan, kami punya sistem pelacakan yang canggih kali. Jadi kalian ini termasuk kau akan dipantau ketat setiap harinya. Kalau kau ketahuan kabur, bakal langsung aku bunuh dan jasad kau bakal langsung dimusnahkan. Dan selain itu, keluarga kau juga akan diincar dan kami bunuh juga. Gitu. Nah, dengar cerita itu, Colinnya makin ketakutan lagi lah, Wak. Dia nggak berani berontak lagi nih, apalagi kabur setelah dia omongin kayak gitu. Nah, kondisi ini dimanfaatkan lagi sama si Cameron untuk menekan si Colin agar menandatangani kontrak perbudakan, Wak, yang isinya si Michael atau si Cameron ini punya hak dan kendali penuh atas tubuh, jiwa, dan juga harta bendanya si Colin. Sebagai budaknya, Colin ini juga